Tanpa perlu basa-basi lagi, sebelum mulai, pastikan kalian udah subscribe channel ini. Buat kalian yang baru subscribe, selamat datang di Kuroi Senko. Oke, langsung ke cerita. Cerita diawali dengan serangan sekelompok bajak laut di sebuah desa. Seorang ahli pedang bernama Saga mampu melawan para bajak laut ini. Namun, karena kalah jumlah, Saga pun tumbang. Saat hampir terbunuh, Saga dan gadis bernama Maya kabur ke dalam sebuah istana tua. Di sana, darah Saga bercucuran di atas suatu peti. Tanpa diduga, ternyata darah Saga malah membuka peti tersebut. Peti itu berisi sebilah pedang. Saga seperti kerasukan setelah memegang pedang tersebut. Ia lalu membunuh bajak laut yang menyerangnya. Luka di tubuh Saga juga sembuh seketika setelah ia memegang pedang itu. Adegan berpindah ke kru Mugiwara yang sedang bersantai di rumah makan dekat pulau peristiwa penyerangan desa tadi. Mereka membicarakan tentang pedang 7 bintang yang dianggap sebagai harta paling berharga di Grand Line. Robin yang ahli sejarah menjelaskan, dahulu penduduk kerajaan Aska sangat ketakutan dengan bulan merah yang muncul 100 tahun sekali. Kemunculan bulan merah menimbulkan bencana besar. Dewa kerajaan Aska menciptakan pedang 7 bintang dari 3 bulan permata untuk melindungi penduduk. Sementara itu, Zoro dan Usopp berada di kapal Going Merry. Usopp memperbaiki Going Merry, sedangkan Zoro cuma tidur. Dari kejauhan, tiba-tiba sebilah pisau terlempar mengarah ke Zoro. Untungnya, ia berhasil menghindar. Zoro terkejut ketika melihat ada tulisan namanya di pisau tersebut. Zoro lalu pergi mencari pelaku pelempar pisau. Tak lama, ia bertemu 3 orang anggota Angkatan Laut. Mereka bernama Toma, Bismarck, dan Bokong. Iya, Bokong. Benar namanya itu. Mereka ternyata sudah mengenal Zoro dan mengajaknya pergi ke markas mereka. Semua kru Mugiwara yang sudah berkumpul di Going Merry, kecuali Zoro, dikejar oleh kapal Angkatan Laut. Mereka memutuskan mencari Zoro setelah berhasil kabur. Merry meluncur terbang. Dan mendarat di perairan di dalam pulau. Zoro sampai di markas Angkatan Laut. Rupanya, mereka adalah murid Saga. Saga merupakan sahabat masa kecil Zoro. Saga meminta bantuan kepada Zoro. Belum dijelaskan bantuan macam apa yang Saga minta. Kru Mugiwara yang sedang mencari Zoro bertemu dengan Maya. Maya membawa 3 bola permata. Maya kabur karena melihat lambang bajak laut di Going Merry. Robin, Nami, Sanji, dan Chopper mengejar Maya sampai ke desa. Warga desa yang diperingatkan Maya karena ada bajak laut bersiap melawan mereka berempat. Tiba-tiba, Zoro dan para bawahan Saga datang menyerang desa Maya. Robin, Nami, Sanji, dan Chopper pun terkejut melihat Zoro ikut menyerang desa. Zoro rupanya mengincar 3 bola permata yang dibawa Maya. Tentu, Sanji langsung menghadang Zoro. Duel antara Sanji melawan Zoro pun terjadi. Zoro berhasil mengalahkan Sanji. Zoro lalu merebut 3 bola permata dari Maya. Nenek Izaya, salah satu tetua desa, menyebut 3 bola permata satu-satunya harapan untuk menyegel kebangkitan pedang 7 bintang. Di tempat lain, Luffy dan Usopp yang masih mencari Zoro malah sampai di markas Saga. Mereka disambut oleh Toma. Toma memberitahu Luffy bahwa Zoro akan segera kembali ke markas mereka. Saga berkata pada Luffy kalau Zoro bukan lagi anggota Mugiwara. Luffy lalu berduel melawan Saga. Sayangnya, Luffy kalah dan terjatuh ke jurang. Usopp yang ketakutan memilih melompat ke jurang. Warga desa yang mengalami luka-luka pasca diserang Angkatan Laut diobati oleh Chopper. Zoro yang sudah mendapat 3 bola permata membawanya pada Saga. Zoro lalu diperintahkan Saga untuk membuangnya ke dalam sumur. Toma lalu memberitahu Zoro bahwa Luffy sudah dikalahkan oleh Saga. Kembali lagi ke Usopp, setelah terjun, Usopp terpleset ke dalam terowongan. Di sana, Usopp bertemu Luffy yang ternyata baik-baik saja. Di dalam terowongan, Usopp dan Luffy menemukan 3 bola permata yang dibuang oleh Zoro. Saga dan para bawahannya bersiap memulai rencana mereka. Saga berkata pada Zoro bahwa impiannya akan terwujud pada malam bulan merah. Nenek Izaya meminta kru Mugiwara segera pergi. Mereka menolak karena belum semua anggota kru berkumpul. Mereka dipaksa pergi karena bulan merah segera datang. Robin lalu menjelaskan kisah yang sudah ia pelajari dari ukiran dinding di desa.
Dahulu, 3 pangeran kerajaan Aska jatuh cinta pada seorang pendeta wanita cantik. Demi mendapat cinta sang pendeta, ketiga pangeran saling bertarung memperebutkan pedang 7 bintang. Pertarungan tersebut menjadi medan pertumpahan darah banyak orang. Karena itu, pedang 7 bintang menjadi senjata terkutuk. Kerajaan Aska pun lenyap. Si pendeta wanita menerima kebencian dari pedang 7 bintang dan mengorbankan diri. Setelah mengetahui kematian si pendeta wanita, ketiga pangeran ingin menebus kesalahan mereka. Dewa Aska memberikan 3 bola permata pada mereka untuk menyegel pedang 7 bintang. Namun, setiap 100 tahun sekali, bulan merah muncul. Hal tersebut memberikan kesempatan pada pedang 7 bintang untuk bangkit. Sebab itulah Maya membawa 3 bola permata untuk melindungi desa dari kebangkitan pedang tersebut. Sedangkan bulan merah akan muncul malam ini juga. Terungkap tujuan Saga adalah untuk membangkitkan kekuatan pedang 7 bintang. Lalu alasan Saga meminta Zoro merebut 3 bola permata adalah karena Saga dan para bawahannya tidak dapat menyentuh bola tersebut. Sebab mereka menerima kekuatan dari pedang 7 bintang. Dulu, Saga dan Zoro sempat bekerja sama sebagai pemburu bajak laut. Pada suatu pertarungan, Saga mengorbankan tangan kanannya demi menyelamatkan Zoro. Setelah kejadian itu, mereka berpisah dan Saga terdampar di pulaunya Maya. Pada awal kedatangannya di desa, Saga banyak membantu warga. Bahkan, ia dijodohkan dengan Maya. Kejadian penyerangan bajak laut ke desanya Maya di awal cerita berlatar 1 tahun yang lalu. Maya berencana mengorbankan dirinya karena itu satu-satunya cara untuk menyegel pedang 7 bintang setelah 3 bola permata direbut. Usopp dan Luffy tiba-tiba muncul di hadapan Maya dan yang lain dari bawah terowongan. Luffy memberikan 3 bola permata yang ia temukan. Berkat Luffy, Maya tak jadi mengorbankan nyawanya. Kini, ia bisa melakukan ritual penyegelan dengan 3 bola permata. Nenek Izaya memerintahkan kru Mugiwara membawa 3 bola permata ke 3 menara untuk membuat penghalang yang dapat mencegah kebangkitan pedang 7 bintang. Di markas Saga, Zoro mencoba menyentuh pedang 7 bintang. Ia merasakan jahatnya pedang tersebut lalu melepaskannya. Toma berkata, kebangkitan pedang 7 bintang terjadi malam ini dan membutuhkan korban pertama. Korban yang dimaksud adalah Zoro. Toma lalu mengajak Zoro berduel. Pertarungan mereka dihentikan oleh Saga. Saga lalu memberikan kekuatan pedang 7 bintang pada Toma secara paksa. Kali ini giliran Saga yang berduel dengan Zoro. Berbagai serangan Zoro tak mampu melumpuhkan Saga. Sementara Luffy, Maya, dan Nenek Izaya yang dalam perjalanan menuju menara diserang oleh pasukan Saga. Luffy berhasil mengalahkan mereka semua. Maya lalu memulai ritual. Kru Mugiwara yang telah sampai di menara lainnya juga diserang oleh bawahan Saga. Sanji mengalahkan Bismarck dengan mudah dan berhasil meletakkan bola permata yang ia bawa. Sang kesatria pemberani Usopp dan Robin melawan Pantat. Maksudnya Bokong. Sebenarnya cuma Robin yang melawan Bokong dan Robin menang, lalu meletakkan permata yang mereka bawa di menara. Nami dan Chopper juga berhasil mencapai menara. Mereka berdua mengalahkan Toma. Sementara Zoro sudah hampir dikalahkan Saga. Saga mengungkapkan keimpiannya untuk bersatu dengan pedang 7 bintang dan memulai perang berkepanjangan yang menciptakan dunia dipenuhi kegelapan. Saga terkejut melihat 3 bola permata yang seharusnya sudah dibuang malah terlihat bersinar menuju ke langit. Penghalang bulan merah mulai muncul. Saga pergi ke tempat ritual dan menyerang Maya. Duel ulang Luffy melawan Saga dimulai. Bulan merah yang sudah muncul sepenuhnya akhirnya membangkitkan kekuatan penuh dari pedang 7 bintang. Saga yang mendapat kekuatan penuh dari pedang 7 bintang mulai mengamuk. Bahkan, tangan kanannya yang sudah lumpuh kini dapat digerakkan. Duel Luffy melawan Saga yang sudah semakin kuat berlanjut. Sementara Maya mencoba kembali memulai ritualnya. Karena Saga yang teralihkan oleh Luffy, Maya berhasil menyelesaikan membuat penghalang bulan merah. Luffy berhasil menyudutkan Saga, tetapi Saga yang disangka sudah kalah karena pedangnya hancur bangkit kembali dengan kekuatan pedang 7 bintang di dalam tubuhnya. Kini, Saga dan pedang tersebut sudah sepenuhnya menyatu. Saga bahkan mampu menghancurkan penghalang yang dibuat oleh Maya. Zoro yang terluka parah muncul dan meminta Luffy untuk membiarkannya bertarung melawan Saga sendirian. Akhirnya, Maya menyegel kekuatan pedang 7 bintang di dalam hati Saga dan kekuatannya pun mulai pudar. Berkat Maya, Zoro berhasil menebas Saga yang sudah melemah dan mengalahkannya. Akhir duel tersebut, Luffy, Zoro, dan Saga pingsan. Luffy tidur sih, bukan pingsan.
Di akhir cerita, Saga kembali menjadi dirinya yang dulu, dan kru Mugiwara yang sudah berkumpul kembali melanjutkan perjalanan mencari One Piece. Norowareta Seiken merupakan film layar lebar kelima anime One Piece yang dirilis pada 6 Maret 2004 lalu. Film ini mendapat rating yang terbilang biasa saja di MyAnimeList, yaitu sebesar 7,25. Meski tak berpengaruh pada cerita utama atau uncanon, movie ini sepertinya mengambil latar waktu antara sebelum atau sesudah arc Skypiea. Terbukti dari Franky yang belum bergabung ke kru Mugiwara, dan Robin yang masih enggan memanggil semua kru Mugiwara dengan nama. Seperti Luffy yang biasa dia panggil Tuan Kapten, atau Usopp yang dia panggil Hidung Panjang, atau Chopper yang ia panggil Pak Dokter, dan semua kru lainnya yang masih ia panggil dengan sebutan yang ia buat. Robin baru mau memanggil nama semua kru Mugiwara setelah arc Enies Lobby, di mana ia yang sudah ingin mati di tangan CP9 berhasil diselamatkan oleh Luffy. Bicara soal sebutan nama, ada satu momen langka di seri One Piece yang terjadi di movie ini. Ketika Zoro berduel melawan Sanji, Zoro memanggil Sanji dengan nama Sanji. Biasanya Zoro memanggil Sanji dengan sebutan Koki atau alias keriting. Entah kerasukan apa si Zoro tiba-tiba sudi nyebut nama Sanji. One Piece Norowareta Seiken tidak terlalu menyuguhkan jalan cerita yang menarik. Dari segi pengembangan karakter juga masih kurang. Seperti tiga bawahan Saga yaitu Toma, Bismarck, dan Bokong yang tampil sok-sokan di awal, mereka malah kalah dengan mudah tanpa perlawanan. Bahkan, pertarungan terakhir Zoro melawan Saga pun hanya selesai begitu saja. Serial anime One Piece bisa kalian tonton secara gratis dan legal di situs Ikiyi, dengan update episode terbaru di hari yang sama dengan penayangannya di Jepang. Linknya di deskripsi. Untuk seri manganya, kalian bisa baca secara gratis dan legal di aplikasi Manga Plus yang tersedia di Play Store. Keren kan? Akses anime dan manga legal sekarang makin mudah. Gimana nih menurut kalian film One Piece yang satu ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih buat kalian yang udah klik dan nonton video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.